Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah berlangsung aman dan lancar. Ratusan warga dari lintas agama menggelar doa bersama untuk pilkada damai di Sulawesi Tengah. Ribuan peserta mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil Kabupaten Donggala. Sebanyak 5.578 peserta mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil yang berlangsung di kampus Universitas Tadulako Palu. Ribuan peserta ini akan memperebutkan 460 kuota CPNS yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Donggala. Ujian seleksi yang berlangsung sejak Rabu pagi ini berlangsung cukup ketat. Para peserta terlebih dahulu melakukan scan wajah untuk mendapatkan PIN serta harus mengikuti cek fisik. Ada 4 tahapan ujian yang harus dilalui para peserta. Para peserta mengaku cukup kesulitan menyelesaikan soal ujian. Selain materi ujian yang rumit, juga waktu yang disediakan untuk menyelesaikan soal cukup terbatas. Peserta juga tidak perlu menunggu waktu berlama-lama untuk mengetahui kelulusannya. Mendapat informasi itu dari teman, lihat kontrol juga di internet kan, alhamdulillah sudah dapat, sudah berusaha ini untuk mendaftar sama teman. Setelah itu sudah belajar tapi tidak belajar full juga, dan alhamdulillah hasilnya tidak full juga. Paling jatuh di di TK TIU, yang 2 itu alhamdulillah lulus, cuman jatuh di TIU. Yang kita tembak dinas mana ini? Kabupaten Donggala untuk rumah sakit. Rumah sakit di Kabupaten. Kalau info ikut CPNS itu selalu cek akun Instagram CPNS. Untuk persiapannya selalu ikut bimbel, ikut tryout yang ada. Berarti yang kita target apa ini? Lolos untuk rankingnya. Nah tadi ini bagaimana setelah mengikuti ujian tadi ini, apa saja yang dilalui dan bagaimana tadi prosesnya? Lumayan susah tapi ya masih keburu waktu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala menyampaikan jika peserta seleksi CPNS kali ini dilakukan di sejumlah tempat. Selain di wilayah Sulawesi Tengah, seleksi juga dilakukan di tempat lain untuk mengakomodir pelamar dari luar Sulawesi Tengah. Untuk informasi Kabupaten Donggala itu yang lulus bertahap 5.578 peserta. Tapi dari 5.578 peserta itu yang ujian CAP-nya di wilayah Sulawesi Tengah ini, khususnya Kabupaten Donggala ini 40-an lebih. Pembukaan seleksi CPNS Kabupaten Donggala dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September 2024. Sebanyak 460 kuota yang disediakan itu nantinya akan mengisi sejumlah posisi strategis. Pemerintah Kabupaten Donggala juga menyiapkan kuota khusus penyandang disabilitas yang ingin berkarir sebagai aparatur sipil negara. Zakila Syalsabila melaporkan dari Palu. Ribuan guru sekolah dasar di Kota Palu mengikuti pelatihan teknologi, informasi, dan komunikasi Rabu pagi. Pelatihan yang berlangsung di salah satu hotel ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, mendorong percepatan transformasi pendidikan berbasis digital. Selama pelatihan berlangsung, ribuan guru ini mendapatkan materi ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis digital yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Tidak hanya guru, sebanyak 179 kepala sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, juga mengikuti pelatihan serupa. Bagi kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran berbasis teknologi. Nah, semua program ini adalah untuk mendorong percepatan transformasi pendidikan di Kota Palu, transformasi pembelajaran berbasis digital. Nah, kita berharap bahwa Kota Palu menjadi daerah champion Google.
di mana di dalamnya adalah persyaratan-persyaratan yang dilakukan adalah pertama adalah Kota Palu adalah akun belajar ID tertinggi. Akun belajar ID tertinggi kita ada posisi 87%. Kemudian ada 60 ribu lebih ya akun belajar ID yang ada dan aktivasinya 85%. Nah, harapan kita adalah 100%. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu berharap melalui pelatihan tersebut selain meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah, juga sekaligus mutu pembelajaran di sekolah. Guru yang kompeten dan memiliki keterampilan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, khususnya di Kota Palu. Kegiatan hari ini adalah kegiatan secara khusus tentang penggunaan TIK, baik itu untuk kepala sekolah, spesial untuk guru agama saat ini. Dan saya rasa kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, ini adalah program Dinas Pendidikan, terutama bagaimana supaya kita tetap melek dengan teknologi. Jadi zaman sekarang adalah era globalisasi, tentunya ini adalah satu hal yang sangat positif untuk seluruh kepala sekolah. Karena kita tahu seberapa kepala sekolah yang bisa menggunakan IT. Maka inilah wadah di mana kita semua harus betul-betul secara merata, kepala sekolah dan guru, untuk memahami tentang penggunaan IT dalam proses pembelajaran. Para peserta, baik guru maupun kepala sekolah, menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat, baik bagi guru maupun murid. Julianus K. melaporkan dari Palu. Masyarakat suku Pamona di Kabupaten Poso memiliki banyak tradisi dan kesenian. Salah satu kesenian yang masih terjaga hingga saat ini adalah tarian Moende yang juga dikenal Modero. Tarian Modero ini bertahan turun-temurun oleh masyarakat di Kabupaten Poso, termasuk di Desa Sawidago, Kecamatan Pamona Utara yang menggelar festival tradisi kehidupan. Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan tradisi dan kearifan lokal suku Pamona di Poso. Dahulu, tarian ini sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah. Selain itu juga, tarian yang melibatkan puluhan orang dengan cara bergandengan tangan juga dilakukan saat pesta pernikahan. Berbeda dengan tarian pada umumnya, Modero tidak mengenakan pakaian tradisional khusus. Tarian ini cukup menarik karena pesertanya tidak harus masyarakat lokal, tapi juga bisa melibatkan tamu atau masyarakat dari luar. Mereka berbaur dan menikmati tarian ini yang biasanya digelar sejak malam hingga menjelang pagi hari. Tarian ini diiringi alat musik gong dan gendang yang dimainkan oleh orang terlatih. Ini adalah sebuah kesenian kebudayaan kami yang ada di Poso sebagai bentuk merayakan biasanya itu dalam perayaan-perayaan pesta panen, pesta kawin yang biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini satu bentuk euforia atau kegembiraan masyarakat dilakukan lewat dero seperti ini. Nah, memang ini menjadi sebuah kegelisahan kami juga bagaimana menghidupkan kembali budaya Moende yang memang asli dulu, bukan seperti Moende yang dilakukan di zaman sekarang yang menggunakan alat musik seperti orgen yang penyanyinya tunggal. Nah, itu yang sedikit mengganggu atau menggeser tradisi Moende seperti ini. Tapi itulah yang kami mau gali kembali dan menghidupkannya kembali di kampung kami di sini, di Sawidago ini. Masyarakat Poso berharap tarian Modero ini bisa tetap terjaga dan lestari. Selain menjadi warisan budaya leluhur, juga bisa menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Poso. Julianus K. melaporkan dari Poso. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Puasi, Tabe.